Kembali lagi bersama Cerita Selebriti. Dunia hiburan tanah air tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemirsa. Seperti cerita update selanjutnya berikut ini. Kisah seru kali ini datang dari para pemain dan kru film Bangku Kosong Ujian Terakhir. Dalam acara jumpa wartawan film Bangku Kosong tersebut, para pemain serta kru membagikan kisah seru mereka selama proses syuting. Dinda Mahira mengatakan bahwa saat syuting ia merasakan masuk ke dunia horor karena set tempat yang dibuat sedemikian rupa. Sedangkan menurut Lania Vira, meski ini merupakan film horor, namun suasana di lokasi syuting terasa sangat menyenangkan. Karina Suwandi sebagai aktris senior merasa diapresiat oleh pemain muda lainnya. Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awal dipasrahin dari skenario Bangku Kosong ini ya lumayan stres juga ya, karena saya harus mendirect kurang lebih 100 orang dalam satu ruangan. Terus tulisan Mas Alim yang luar biasa kacau. Terus ramai nih, sebenarnya yang lebih menarik adalah bahwa ke proses syuting kita yaitu kita balik. Jadi kita callingannya sore, breaknya pagi. Karena kita pengen mengambil rohnya gitu, keseruan. Terus akhirnya ya berasa beneran kalau malam ya kita ambil malam. Terus dan apresiasi banget buat anak-anak muda ini, aktingnya luar biasa sekali. Om Andi, terima kasih kerjasama yang kedua kita ya. Skrip gimana ya? Jadi sebelumnya saya sudah membuat Bangku Kosong ketika Pak Parus bilang kita mau bikin film Bangku Kosong lanjutan dari Bangku Kosongnya dulu. Saya udah bikin skrip Bangku Kosong waktu itu, terus kemudian udah revisi dan juga terus kemudian kita mikir lagi gitu, ini akankah tampil sebagai sesuatu yang stand out atau enggak gitu di antara film horor yang waktu itu banyak banget itu dan ke depan juga banyak banget. Sebenarnya kita mau bikin apa gitu, dan waktu itu Mas Monty yang kemudian datang dengan ide gimana kalau kita buat sesuatu yang meneror sebuah sekolah gitu, dan pelakunya adalah supranatural gitu. Dan kita suka banget dengan ide itu karena karena tiba-tiba memang sekolah tuh ketika kita melakukan itu, sekolah tuh sedang ya di beberapa kasus di Amerika tiba-tiba sekolah jadi tempat penembakan, kemudian jadi menjadi tempat yang amat sangat mencekam gitu buat para orang tua maupun para guru dan murid-murid yang ada di sekolah gitu. Jadi kita membayangkan kalau ini kemudian kita ganti menjadi semacam kekuatan supernatural yang kemudian mengancam mereka dan benar-benar mencabut nyawa mereka, itu akan jadi sesuatu yang amat sangat seru kayaknya kalau kita tampilkan itu di layar lebar gitu. Bahwa sekarang kalau lihat bullying di sekolah dan segala macam, kan tiba-tiba sekolah tiba-tiba menjadi sebuah tempat yang mengancam gitu. Nah itu sebuah pertanyaan aja sih, mesti sekolah adalah tidak menjadi tempat yang mengancam, tapi tempat yang menyenangkan untuk anak-anak belajar. Nah ini adalah sisi ekstrimnya. Kalau terus dibiarkan seperti itu, siapa tahu jadi seperti Bangku Kosong Ujian Terakhir gitu, kira-kira gitu. Selamat sore semua, terima kasih tadi udah nonton dan juga hadir di sini mendukung kita. Bangku Kosong ini ada tempat tersendiri buat saya, bukan hanya tadi kita ngobrol bahwa Pak, kita tuh dulu ketemu, saya masih 15 tahun dibawa sama Bang Ilham Bintang, dikenalin sama Pak Parwes. Terus kemarin-kemarin tuh saya berpikir, ya ampun, berarti udah 35 tahun yang lalu, karena sekarang saya 50. Itu membuat ada satu tempat istimewa buat saya gitu ya. Karena memang di saat saya mulai, maaf saya bicaranya jadi lebih ke pribadi sedikit. Pada saat saya mulai lagi itu di tahun 2015, saya kembali lagi di industri ini, mulai main lagi, itu pun saya diundangnya oleh Pak Parwes. Ya, tapi alhamdulillah kali ini saya dikasih karakter yang luar biasa buat saya perankan. Terus berperan di situ juga bersama Lania, ya, Nakila, wah luar biasa, luar biasa. Jadi ya kalau disebut bahwa ini roller coaster ya benar ya. Mungkin juga kita di kondisi saat syutingnya juga merasakan hal-hal yang seperti itu, dan kita juga harus memberikan intensi atau perasaan kita kepada
pada penonton nantinya, supaya mereka juga bisa merasakan apa yang kita rasakan di lapangan, dan ya masalah ronde yang menyulap-nyulap itulah di lapangan. Halo semuanya, selamat ini sore ya. Sore. Selamat sore semuanya, makasih udah datang. Yang pertama-tama aku mau berterima kasih sama Pak Parwes, sama Pak Lokende, Pak Monty, dan penulis yang hebat ini. Terima kasih banyak. Jadi kan di sini usia aku middle ya, Iya. pertengahan nih. Di antara yang muda sama di antara yang senior. Iya, kebetulan aku banyak bergabungnya sama yang senior ya. Jadi aku juga merasa bersyukur karena aku juga acting, tapi aku juga berasa lagi kelas acting juga ya, karena ditemenin sama Om Teddy, sama Tante Karina, sama kakak ya, kakak Karina dan kakak Andi. Iya. Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih udah nyempetin waktu untuk datang ke sini. Pertama-tama aku juga terima kasih sama Pak Parwes sudah mempercayai aku untuk memerankan Inka ini. Aku sangat senang banget, kebetulan ini tuh film pertama aku, dan menurut aku sangat excited banget menyaksikannya. Aku belum nontonnya. Aku tuh pas syuting ngerasa kayak masuk ke dunia yang benar-benar horor banget gitu. Setnya nyatu banget sama yang ada di peran aku gitu, dan juga banyak teknik-teknik yang lumayan berat buat aku, apalagi di slingnya juga kayak tekniknya beda gitu, jadi yang membuat berat sih menurut aku itu. Yes, itu dia. Jadi saya sangat berharap bahwa apapun yang sudah dijadikan pengalaman kalian nonton yang ibarat naik wahana ini, jangan sampai dispoilerkan, dan biarlah orang merasakan sendiri apa yang terjadi pada saat menonton filmnya. Membuat film ini peristiwanya pendek, tapi repotnya setengah mati, lokasinya banyak sekali, dan effortnya juga luar biasa. Semua pemain bermain dengan totalitas yang sangat tinggi. Semoga bisa diapresiasi dengan baik, dan pada waktunya nanti menjadi sebuah film yang memberikan hiburan dengan caranya, karena memang sekarang ini kan bentuk hiburan macam-macam. Ada orang yang hiburannya memang naik wahana dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu yang kita persembahkan dari kami, segenap tim yang terlibat dalam Bangku Kosong Ujian Terakhir, yang tanggal 5 Oktober akan menyapa penonton di seluruh Indonesia, dan juga di beberapa negara lain yang sudah akan beredar, seperti di Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Kamboja, Myanmar, mana lagi ya, kurang lebih ada beberapa negara. Wah, tepuk tangan dong. Jadi Karen dan tiga kawannya